Selamat datang kembali di channel saya. Bersama kita akan arungi perjalanan penuh cerita ini. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan jalur dari Tumpang menuju Gupuk Lakah, roda motor saya sekarang resmi melewati gapura desa Ngadas. Perjalanan mulai terasa berbeda lagi sekarang. Hutannya mulai berkurang, pemandangan lebih terbuka, dan di kanan kiri mulai terlihat ladang di lereng pegunungan. Desa Ngadas adalah salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa, berdiri di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Desa ini adalah salah satu rumah bagi suku asli Tengger yang cukup terkenal di kawasan Bromo. Masyarakat Tengger adalah keturunan langsung dari kerajaan Mojopahit yang mengungsi ke pedalaman gunung berabad-abad lalu untuk menjaga kemurnian tradisi mereka. Nama Tengger sendiri merupakan penghormatan bagi leluhur mereka, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Ada satu fakta menarik yang dipercaya dan dijalani oleh masyarakat lokal di sini. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, arsitektur rumah dan cara hidup suku Tengger itu punya orientasi khusus. Kiblat spiritual mereka bukan ke arah barat, melainkan menghadap langsung ke arah gunung suci mereka. Bagi mereka, puncak gunung adalah tempat bersemayamnya para dewa dan roh leluhur yang harus selalu dihormati. Masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat adat yang sampai sekarang masih mempertahankan banyak tradisi lama. Dan menariknya, kepercayaan terhadap alam di kawasan sini juga masih sangat kuat. Bagi sebagian warga Tengger, gunung bukan sekadar tempat wisata, tapi tempat yang harus dihormati. Karena itu, orang-orang tua di desa sekitar biasanya punya banyak nasihat untuk siapapun yang masuk kawasan pegunungan. Salah satu yang paling sering diingatkan adalah jangan terlalu sombong ketika berada di gunung. Jangan merasa paling hebat, jangan bicara sembarangan, dan jangan meremehkan alam. Karena menurut kepercayaan lokal, gunung bisa memberi tanda kepada orang yang sikapnya tidak baik. Bentuknya macam-macam. Ada yang tiba-tiba kendaraan bermasalah, ada yang mendadak kehilangan arah, ada juga yang merasa perjalanan jadi berat tanpa sebab yang jelas. Percaya atau tidak, cerita seperti itu masih sering terdengar sampai sekarang. Dan kalau melihat suasana kawasan seperti ini memang terasa berbeda. Tenang, luas, tapi sekaligus membuat orang merasa kecil. Apalagi sebenarnya, seluruh kawasan Bromo dan Tengger ini terbentuk dari sejarah alam yang sangat besar. Menurut penelitian geologi, ribuan tahun lalu kawasan ini dulunya adalah satu gunung raksasa, namanya Gunung Tengger Purba. Lalu terjadi letusan besar yang membentuk kaldera luas seperti sekarang. Dan dari situlah muncul bentang alam yang nanti akan terlihat di depan. Makanya, kawasan Bromo terasa unik karena bentuk alamnya bukan pegunungan biasa, tapi seperti cekungan raksasa yang dikelilingi gunung-gunung. Dan masyarakat Tengger sudah hidup berdampingan dengan kawasan itu selama ratusan tahun. Karena itulah banyak cerita dan mitos berkembang di desa-desa sekitar. Ada satu kepercayaan yang cukup dikenal di kalangan warga lokal dan pengendara lama. Katanya kalau melewati kawasan gunung dengan emosi buruk atau niat buruk, perjalanan biasanya jadi tidak nyaman. Entah motornya tiba-tiba rewel, badan mendadak capek, atau suasana perjalanan terasa aneh. Makanya beberapa warga tua masih sering bilang kalau masuk kawasan gunung lebih baik jaga ucapan, jaga pikiran. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk menghormati alam. Dan menariknya, kepercayaan seperti itu ternyata bukan cuma ada di kawasan Tengger. Banyak masyarakat pegunungan di Indonesia juga punya pandangan yang hampir sama, bahwa alam bukan sesuatu yang bisa diperlakukan seenaknya. Karena manusia pada akhirnya cuma lewat sebentar, sedangkan gunung sudah ada jauh sebelum kita lahir. Dan semakin naik ke atas, pemandangan mulai berubah lagi, pepohonan semakin sedikit, langit terasa lebih terbuka, dan jalur di depan perlahan mulai memperlihatkan bentuk asli kawasan Tengger. Banyak orang yang pertama kali lewat sini biasanya mulai sadar kalau tempat ini memang berbeda, karena semakin mendekati kawasan atas, suasananya tidak lagi terasa seperti jalur gunung biasa, tapi lebih seperti memasuki bentang alam yang benar-benar lain. Ada satu cerita lagi yang cukup sering dibicarakan warga sekitar. Katanya kadang ada orang yang terlalu berisik atau bercanda berlebihan di kawasan gunung, lalu mendadak cuaca berubah cepat, atau perjalanan yang tadinya lancar tiba-tiba terasa berat. Tentu saja tidak ada yang bisa membuktikan itu. Tapi justru karena cerita-cerita seperti itulah banyak orang akhirnya memilih lebih menghormati kawasan pegunungan. Dan mungkin memang ada benarnya juga, karena di tempat sebesar ini manusia memang bukan pusat dari segalanya. Begitu lepas dari area pemukiman, mata kita langsung dimanjakan oleh pemandangan yang mendominasi, yaitu hamparan ladang vertikal yang luar biasa megahnya. Petani di sini memanfaatkan lereng-lereng bukit yang sangat curam untuk menanam kentang, kubis, dan bawang pre. Di balik keindahan ladang yang hijau benderang ini ada sebuah kearifan lokal yang sangat terpercaya dan dipatuhi oleh seluruh petani Ngadas. Mereka menyebut tanah di lereng ini sebagai tanah yang gati, artinya sakral atau punya pantangan tinggi.
Masyarakat setempat percaya saat kita berada di area ladang atau jalur lintasan ini, kita dilarang keras mengucapkan kata-kata kotor, mengeluh, atau bersikap sombong. Kalau dilanggar, dipercaya hasil panen bisa terganggu atau pelintas bisa mengalami nasib sial karena dianggap tidak menghormati alam yang sudah memberi kehidupan. Sebuah aturan moral yang menjaga manusia untuk tetap membumi. Dan sebentar lagi kita akan sampai di salah satu titik paling ikonik di jalur menuju Bromo, tempat di mana banyak orang biasanya berhenti sejenak karena untuk pertama kalinya hamparan besar kaldera Tengger mulai terlihat jelas. Dan dari titik itu, suasana perjalanan biasanya langsung berubah total. Karena setelah melewati desa, ladang, dan pegunungan tadi, di depan nanti terbuka pemandangan yang membuat kawasan ini terkenal sampai ke dunia internasional. Oke, merayap di antara indahnya ladang hijau dan cerita kearifan lokal, perjalanan menanjak ini akhirnya membawa saya sampai di titik ini, Jemplang. Jemplang adalah pertigaan krusial di atas ketinggian di mana jalur beton yang kita lalui dari bawah tadi mendadak habis. Ini adalah batas vegetasi hijau terakhir di lereng Ngadas. Sebelum kita turun ke bawah sana, di video berikutnya kita akan mengambil jalur menuju sebuah desa terpencil di balik bukit yang menjadi titik kumpul para pendaki. Kira-kira seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.